Halo semuanya, selamat datang kembali di Andi Chess Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas hasil pertandingan offline antara Dewa Kipas alias Pak Dadang Subur melawan Grandmaster wanita Irene Harisma Sukandar yang berlangsung pada hari Senin kemarin, tanggal 22 Maret, jam 3 sore di studio Close the Door Om Deddy Corbuzier dan dikomentari oleh Grandmaster Susanto Megaranto dan Women International Master Chelsea Monica. Di dalam studio hadir juga inspektur pertandingan serta percasi atau yang terkait. Acara ini live dan ditonton lebih dari 1 juta pemirsa dan direncanakan berlangsung 4 babak yang masing-masing berdurasi 10 menit tanpa increment dan disaksikan secara resmi oleh wasit. Jika terjadi kedudukan imbang 2-2, maka akan dilanjutkan dengan partai sudden death. Dan apabila partai kelima ini berjalan remis, maka hitam dinyatakan sebagai pemenang. Oke teman-teman, kita langsung aja ke partainya. Di babak pertama ini, Irene memegang buah putih dan Dewa Kipas hitam. Irene memulai langkah dengan E4, dibalas oleh Dewa Kipas dengan pion C6. Karokan defense, pertahanan karokan. Putih D4 dan hitam D5 menyerang pion E4. Terjadi pertukaran pion, E4 makan D5 dan C6 kali D5. Karokan defense, exchange variation, atau dikenal dengan pertahanan karokan variasi pertukaran. Irene mengaktifkan gajahnya ke D3, mengontrol diagonal putih dan mengancam pion H7 yang merupakan pion lemah apabila nantinya hitam melakukan rokade pendek. Dibalas oleh Dewa Kipas dengan kuda C6, menyerang pion D4 dan mengontrol petak pusat E5 maupun petak B4 dan A5 di sayap menteri. Putih pion maju ke C3 memperkuat penjagaan pada pion pusatnya di D4 dan mencegah kuda menduduki petak B4. Langkah ini juga membuka jalan diagonal hitam bagi gajah gelapnya, sehingga dapat diaktifkan sewaktu-waktu untuk membantu penguasaan di petak pusat. Perlu teman-teman pecatur pemula ketahui bahwa langkah yang baik dalam pembukaan adalah berusaha menguasai petak-petak pusat, yaitu petak E4, E5, D4, dan D5. Dan hal ini dapat dilakukan dengan cara memajukan pion dan mengaktifkan perwira sedini mungkin, seperti gajah dan kuda untuk membantu penguasaan di medan tengah. Hitam membalas dengan pion E6, memberi perlindungan tambahan bagi pion D5. Langkah ini tentu saja kurang akurat kalau kita menggunakan pembukaan ini. Hitam seharusnya tidak menutup jalan gajah terang yang berada di C8. Di pertahanan karokan, secara teori, gajah seharusnya diaktifkan untuk membantu serangan. Misalnya, apabila putih menggerakkan kudanya ke F3 atau E2, maka gajah dapat bergerak ke G4, melakukan pin kuda pada menteri. Teman-teman dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai macam variasi modern pembukaan karokan defense ini di buku The Modernized Karokan yang ditulis oleh Daniel Fernandez, terbitan Thinkers Publishing tahun 2018, yang dapat teman-teman download secara gratis di link yang saya sediakan di deskripsi video ini. Dewa Kipas telah melakukan kesalahan pertama pada langkah kelima, sebuah langkah yang menyalahi teori pembukaan pertahanan karokan yang dikenal sebagai pembukaan paling populer dan pertahanan yang lebih baik dan lebih solid dibandingkan dengan pertahanan lain apabila pecatur memegang buah hitam. Langkah yang lebih baik bagi hitam adalah kuda ke F3, mengembangkan perwira dan membantu penjagaan pion di D5 sekaligus mengincar petak E5 maupun mengontrol petak G4 dan H5 di sayap raja. Dan nantinya dapat disusul dengan variasi langkah pion maju ke G6, fianchetto gajah ke G7, dan melakukan rokade pendek. Pembukaan karokan defense ini cocok bagi pemain posisional. Dan jika Dewa Kipas adalah seorang pemain posisional, seharusnya memahami dengan baik teori di pembukaan ini. Melihat hitam melakukan langkah di luar teori,
yang membuat gajah C8 pasif, sekarang putih tentu saja dapat melangkahkan kudanya ke F3 dengan leluasa dan tanpa khawatir diimbangi dengan langkah gajah yang dapat melakukan pin kuda pada menterinya. Hitam membalas dengan kuda F6. Iren melakukan rokade pendek, mengamankan raja terlebih dahulu, sehingga nantinya bisa lebih fokus untuk mempersiapkan dan melakukan serangan. Dan dewa kipas gajah ke E7, mengaktifkan gajah dan persiapan rokade pendek. Gajah ke F4, mengembangkan perwira sekaligus melakukan langkah pengontrolan petak-petak diagonal di medan pusat dan di wilayah pertahanan hitam sayap menteri. Langkah ini juga sebagai dukungan dan amunisi tambahan bagi kuda apabila nantinya melompat ke E5 menyerang kuda dan mengincar petak-petak strategis di pertahanan hitam. Dewa kipas rokade pendek dan putih kuda ke E5. Langkah ini sebenarnya terlalu cepat karena sebaiknya mengaktifkan kuda lainnya dulu ke D2. Dan sebagai bentuk langkah antisipasi menjaga petak pusat E4 apabila hitam melakukan serangan menggunakan kuda. Melihat kuda yang sudah di E5, dewa kipas tidak mau kalah. Kuda juga melompat ke E4 melakukan serangan. Langkah ini pun juga terlalu cepat mengingat hitam sedang menggunakan karokan dan gajah di C8 tadi pasif tertutup oleh pion yang dapat memberikan supporting bagi kuda. Tapi ya sudahlah, mungkin ini adalah temuan langkah baru atau temuan variasi baru dari sang dewa di teori karokan defense. Langkah alternatif yang lebih baik adalah mengaktifkan gajah C8 ke D7, mengembangkan perwira sekaligus sebagai bentuk antisipasi apabila kuda di E5 memukul kuda di C6. Kalau kita perhatikan, kedudukan kuda di E4 maupun E5 ini sangat kuat. Olehnya itu, apabila sewaktu-waktu teman-teman menemukan kondisi seperti ini, sebaiknya kita melakukan upaya pengusiran terlebih dahulu. Misalnya, menggunakan pion atau melakukan pertukaran kuda dengan kuda untuk mengeliminasi kuda yang lebih dominan. Dan benar, putih pion maju ke F3 mengusir kuda. Di sini, hitam tidak langsung memundurkan kudanya, tetapi terlebih dahulu memukul kuda F5 dan gajah kali kuda. Coba kita analisis. Karena apabila putih memukul kuda menggunakan pion, maka ada ancaman menteri ke B6, skak, menutup menggunakan gajah ataupun menutup dengan benteng adalah percuma saja, karena akan langsung dimakan oleh menteri. Raja melarikan diri ke H1, kuda ke F2 skak step, raja kembali ke G1, kuda ke H3 double skak, raja lari kembali ke H1, menteri ke G1 skak, dan langkah paksa benteng makan menteri, dan kuda skak mati dengan kuda. Atau apabila di sini benteng makan kuda, maka menteri makan benteng. Hitam menang kualitas. Itulah sebabnya di posisi ini putih memilih memakan kuda menggunakan gajah. Hitam memundurkan kudanya ke F6 kembali. Tentu saja ini adalah langkah buang tempo dan kurang akurat. Langkah yang lebih baik bagi hitam adalah kuda tetap mundur tetapi melakukan manuver ke D6 sehingga tidak membuang tempo. Tempo dalam permainan catur adalah salah satu faktor yang sangat penting. Apabila kita memegang hitam, sebaiknya teman-teman mengupayakan langkah yang tidak membuang tempo. Apalagi putih yang kita ketahui sejak dari permainan dimulai bergerak terlebih dahulu. Artinya, putih memegang inisiatif lebih awal di permainan. Tugas hitam adalah mencoba menyeimbangkan permainan tersebut atau mencoba merebut inisiatif. Biasanya hal ini dilakukan dengan pengorbanan pion, bahkan perwira. Salah satu Grandmaster sekaligus legenda catur yang senang merebut inisiatif adalah Bobby Fischer, Grandmaster favorit saya, dan juga Mikhail Tal yang terkenal dengan langkah-langkah pengorbanannya. Menteri maju ke C2, menyerang H7 dua kali yang sedang dijaga oleh kuda dan raja. Dan Dewa Kipas menyadari hal ini dan memajukan pionnya ke H6. Apabila hal ini tidak diantisipasi,
maka tentu gerakan putih selanjutnya adalah mengupayakan memukul kuda dan selanjutnya memakan pion H7. Iren mengaktifkan kudanya ke D2 dan membuat bentengnya saling terhubung. Dan dewa kipas gajah ke D6 menawarkan pertukaran gajah. Putih menolak dan lebih memilih menggerakkan bentengnya ke E1 sebagai backup apabila gajah hitam memukul gajahnya dan mempertahankan dominasi penguasaan di petak-petak pusat dan membantu serangan di sayap raja. Di posisi ini, kita lihat putih lebih unggul. Perkembangan buahnya sudah berjalan dan putih memiliki sepasang gajah yang aktif melakukan serangan. Dibandingkan hitam yang hanya memiliki satu gajah yang aktif dan gajah yang satunya masih duduk manis, tidak melakukan apa-apa. Dewa kipas kuda ke H5 bermaksud melompat ke F4 dan melakukan serangan ke gajah D3 yang aktif menyerang di petak H7. Namun, langkah sang dewa terbaca oleh Grandmaster wanita kita dan melakukan langkah pencegahan dengan mendorong pionnya ke F4, mencegah kuda menduduki petak F4. Apabila langkah ini tidak diantisipasi oleh putih, misalnya melakukan langkah lain yang tidak ada hubungannya, ambillah contoh pion bergerak ke A3, maka lompatan kuda F4 ini menjadi berbahaya karena menyerang gajah putih sekaligus mengancam pion di depan raja. Dan nantinya dapat disusul dengan langkah menteri ke G5, menyerang pion raja G2 dua kali. Dan kalaupun kuda F4 ini dipukul menggunakan gajah, tentunya akan dimakan kembali dengan gajah. Gajah hitam yang tadinya masih defense menjadi super aktif, karena selain menyerang kuda, juga melakukan serangan dan ancaman di pion H2, dan disusul langkah menteri ke D6, menyerang dua kali pion H2. Apabila hal ini terjadi, kerugian bagi putih karena selain kehilangan gajahnya yang tadinya sangat bagus dan sangat aktif menyerang pion raja di G7, rajanya juga sekarang mengalami ancaman serangan. Oleh karena itu, putih memilih memajukan pionnya ke F4, mencegah kuda menduduki petak ini. Langkah ini akurat dan dibalas oleh hitam dengan pion maju ke B6, membuka jalan bagi gajahnya agar lebih aktif. Rupanya hitam sudah mulai menyadari keadaan ini. Menteri putih mundur ke D1, menyerang kuda, dan kuda terpaksa kembali ke F6, menyelamatkan kudanya. Namun tentu saja ini merupakan langkah buang tempo kembali, dan putih menteri maju ke F3. Hitam gajah ke B7, mencoba membantu serangan ke sayap raja putih, tapi terhalang pion pusatnya sendiri. Sehingga langkah ini juga tidak memberikan pengaruh bagi putih. Memang serba salah gajah C8 ini, dan hal ini terjadi disebabkan oleh langkah kelima, pion maju ke E6 di awal pembukaan tadi, yang menghalangi jalan keluarnya gajah. Iren pion maju ke F5 menyerang pion, dan di sini dewa kipas melakukan sebuah blunder atau kesalahan fatal dengan menggeser menterinya ke C8. Mungkin dengan maksud memberikan perlindungan tambahan bagi pion atau mendukung gajah B7-nya, sehingga nantinya bisa maju ke A6, menyerang gajah putih. Tetapi langkah ini melepaskan penjagaan menteri ke gajah. Dan hal ini tentu saja tidak disia-siakan oleh putih dengan memukul gajah di D6 dan menyerang benteng. Lumayan, dapat gajah gratis. Putih sudah menang kualitas. Benar-benar sebuah langkah blunder dari sang dewa. Memang sih hal ini adalah manusiawi, tapi tetap saja hal ini sangat jarang terjadi pada pecatur profesional. Di posisi ini, apabila putih mau bermain aman, tinggal menyederhanakan permainan dengan menukar buah-buah caturnya di papan untuk mendapatkan kemenangan. Langkah yang lebih baik oleh hitam apabila menterinya masih di D8 adalah melakukan pertukaran gajah terlebih dahulu dengan memukul gajah di E5. Hitam terpaksa menggeser bentengnya ke E8, menghindari serangan gajah dan mencoba memperkuat pion E6. Putih gajah mundur kembali ke E5, menyerang kembali kuda. Gajah E5 ini sangat kuat menyerang pertahanan hitam, dan seharusnya dari tadi hitam melakukan pertukaran dengan gajah ini. Hitam mencoba langkah gajah ke A6, menawarkan pertukaran gajah. Ya, mungkin untuk mendayagunakan gajah yang dari tadi tidak memiliki peran, alias kurang aktif. Namun secara teori hal ini kurang tepat, karena apabila kita mengalami kalah kualitas, maka sedapat mungkin hitam seharusnya menghindari pertukaran buah atau menghindari menyederhanakan permainan.
yang nanti pada akhirnya membuat lawan bisa menang lebih cepat. Dan langkah logis dari putih adalah gajah makan kuda, menukar buah untuk menyederhanakan permainan, dan pion makan gajah. Disusul pion F5 makan E6, benteng kali E6, putih gajah makan gajah A6, dan menteri kali gajah. Benteng makan benteng, dan pion memukul benteng. Dan di sini, Dewa Kipas memutuskan menyerah. Apabila permainan kita lanjutkan, menteri dapat memukul pion F6. Jika hitam membalas dengan memakan pion A2, maka menteri F2 skak. Raja menghindar ke 8, benteng ke F6, dan melakukan ancaman skak mat di H6. Menteri skak di A1, raja melarikan diri ke F2. Menteri makan pion dan mengancam kuda. Dan tentu saja partai ini akan ditutup dengan benteng kali H6, skak mat. 1-0 buat Iren. Oke teman-teman, cukup dulu ya video kita di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam Gens Unasumus. See you in the next video.